Selama ini kita mendengar tentang Satan dan Lucifer, tapi apakah mereka benar-benar dua entitas yang berbeda? Dalam tradisi dan teologi Kristen, terutama dalam gereja Katolik, ada banyak istilah dan nama yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan jahat. Dua nama yang sering kita dengar adalah Satan dan Lucifer. Tapi, apakah mereka benar-benar dua entitas yang berbeda? Ataukah hanya dua nama untuk sosok yang sama? Video ini akan mengungkap fakta mengejutkan yang tidak pernah Anda bayangkan. Mari kita mulai dengan Lucifer. Nama ini berasal dari bahasa Latin lux, cahaya, dan fere, membawa, yang berarti pembawa cahaya. Lucifer berarti pembawa cahaya. Nama ini pertama kali muncul dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 yang berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Dalam kitab Yesaya, istilah Lucifer digunakan untuk menggambarkan Raja Babel yang sombong. Raja ini digambarkan sebagai seorang yang awalnya memiliki kekuasaan dan kejayaan yang besar, tetapi kemudian jatuh dari kedudukan tingginya karena kesombongan dan keinginan untuk menempatkan dirinya setara dengan Allah. Dalam konteks ini, Lucifer adalah metafora untuk kemegahan yang runtuh. Kata Lucifer dalam bahasa Latin merujuk pada bintang pagi atau pagi, dan pada masa itu istilah ini digunakan untuk menggambarkan bintang yang paling terang di pagi hari. Ini adalah simbol keindahan dan kekuatan awal yang ironisnya jatuh dari posisi tinggi. Asal-usul nama Lucifer ini mencerminkan transformasi dari makna yang positif sebagai pembawa cahaya atau bintang pagi menjadi simbol kejatuhan dan kehilangan kekuasaan. Seiring waktu, interpretasi dan penggunaan istilah ini berkembang, tetapi pada dasarnya nama Lucifer mengacu pada konsep pencerahan yang terputus atau jatuh dari keadaan mulia. Selanjutnya, kita memiliki Satan. Kata Satan berasal dari bahasa Ibrani ha-satan, yang berarti musuh atau penuduh. Dalam konteks ini, Satan bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah gelar atau fungsi yang menunjukkan peran sebagai lawan atau penuduh. Dalam Perjanjian Lama, Satan digambarkan sebagai makhluk yang memiliki peran sebagai penuduh atau penguji. Contohnya, dalam kitab Ayub, Satan muncul sebagai sosok yang menantang ketaatan Ayub kepada Allah. Dia berfungsi sebagai penguji kesetiaan Ayub dengan cara menimbulkan penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya. Satan dalam konteks ini adalah figur yang berperan untuk menguji iman dan ketulusan manusia di hadapan Allah. Di Perjanjian Baru, konsep Satan berkembang lebih jauh. Dia dikenal sebagai penggoda yang berusaha menjauhkan manusia dari jalan Tuhan dan kebenaran. Dalam Injil, Satan sering digambarkan sebagai musuh spiritual yang menggoda Yesus di padang gurun, serta sebagai penghalang bagi misi dan ajarannya. Satan dalam konteks ini adalah entitas yang berusaha memutarbalikkan kebenaran dan menghalangi hubungan antara manusia dan Tuhan. Secara umum, nama Satan menggambarkan peran sebagai lawan atau penguji dalam konteks teologis dan bukan sebagai nama pribadi atau entitas tunggal. Fungsi utamanya adalah sebagai penuduh dan penggoda yang berusaha untuk menentang dan menghalangi rencana Tuhan untuk umat manusia. Meskipun Lucifer dan Satan memiliki asal-usul dan makna yang berbeda, keduanya seringkali disamakan dalam teologi Kristen untuk merujuk pada sosok yang sama, yaitu entitas yang menentang Allah. Namun, penting untuk memahami perbedaan dasar antara keduanya dan bagaimana interpretasi mereka berkembang seiring waktu. Berikut adalah kesamaan Lucifer dan Satan. Pertama, konsep pemberontakan. Baik Lucifer maupun Satan seringkali dihubungkan dengan sosok yang memberontak melawan Allah. Dalam tradisi Kristen, keduanya dipandang sebagai entitas yang menentang kekuasaan dan kehendak Tuhan
meskipun dari perspektif awal yang berbeda. Kedua, kejatuhan. Keduanya juga dikaitkan dengan ide kejatuhan dari posisi yang tinggi. Lucifer dalam konteks kitab Yesaya adalah figur yang awalnya bersinar dan berkuasa, tetapi kemudian jatuh karena kesombongannya. Satan dalam beberapa tradisi juga dianggap jatuh dari kedudukan mulia karena pemberontakannya melawan Tuhan. Ketiga, peran dalam rencana Allah. Dalam banyak interpretasi, keduanya memainkan peran dalam menguji dan menantang umat manusia. Mereka dianggap sebagai musuh yang berusaha menghalangi rencana Tuhan dan menggoda manusia untuk menyimpang dari jalannya. Sekarang kita membahas menurut pandangan teologis Gereja Katolik. Menurut tradisi Gereja Katolik, pandangan tentang Lucifer dan Satan sangat dipengaruhi oleh pemikiran teologis dari tokoh-tokoh seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Dalam tradisi ini, Lucifer dan Satan dipandang sebagai aspek dari sosok yang sama, dengan perbedaan yang signifikan dalam konteks sebelum dan setelah kejatuhan. Dan berikut ini adalah pemikiran teologis dari Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Menurut Santo Agustinus, Lucifer adalah malaikat yang sangat kuat dan indah sebelum kejatuhannya, tetapi yang kemudian menjadi Satan setelah pemberontakannya. Ia menjelaskan bahwa kesombongan Lucifer adalah penyebab utama dari kejatuhannya, dan ia menjadi simbol dari segala kejahatan dan penolakan terhadap Tuhan. Menurut Santo Thomas Aquinas, yang terdapat dalam karyanya Summa Theologica, menguraikan bahwa Lucifer adalah malaikat yang ditinggikan tetapi jatuh karena keputusan bebasnya untuk memberontak melawan Allah. Aquinas menjelaskan bahwa kejatuhan Lucifer bukanlah akibat dari penciptaan yang cacat, tetapi lebih kepada penyalahgunaan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, dalam pandangan teologis Gereja Katolik, Lucifer dan Satan pada dasarnya adalah sosok yang sama, dengan perubahan nama yang mencerminkan perubahan status dan fungsi dari malaikat yang diciptakan baik menjadi musuh Tuhan dan manusia setelah pemberontakannya. Perubahan dari Lucifer menjadi Satan mencerminkan transformasi dari sosok yang mulia menjadi entitas yang menentang Tuhan. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua nama ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep-konsep ini berkembang dalam tradisi teologis dan bagaimana mereka mempengaruhi pemahaman kita tentang kejahatan dan pemberontakan.